Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran di hari ini, Ibu meminta seorang anak untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu akan mengambil absen. Fransina Ruimasa, Hadir Ibu. Paulina Kelem, Hadir Ibu. Fransina Rumkeni. Hadir Ibu. Oke. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan bertanya, adik-adik tahu tidak sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar lingkungan adik-adik? Adik-adik. Iya, siapa? Tanah, air, Kelapa. Ya, apalagi selain itu? tumbuhan, Ya, tumbuhan. Hewan. Tumbuhan apa, Nona? tumbuhan kelapa, Iya, pintar. hewan Ibu. Hewan apa? Ya, apalagi? Ayam Ibu. Ya, masih banyak lagi ya, ada kambing, sapi. Ya, jadi kompetensi dasar yang kita capai hari ini yaitu karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, yang tadi kalian sudah jawab itu semuanya benar. Jadi sumber daya ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati adalah yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan, sedangkan sumber daya alam non hayati adalah berupa benda-benda mati ya, seperti batu, tanah, dan air. Sedangkan yang sumber daya alam hayati itu yang berupa tumbuhan dan hewan, yaitu bisa tumbuhan apa saja ya, mangga, jambu ya, sama daun kopi, teh ya. Terus kalau hewannya itu ayam, dan masih banyak lagi ya. Di sini Ibu akan memperlihatkan gambar-gambarnya ya. Tolong Nona satu maju bantu Ibu untuk gambar. Ya, jadi anak-anak bisa lihat di depan ini adalah gambar sumber daya alam non hayati dan hayati. Yang pohon sama hewan ini adalah termasuk sumber daya alam hayati, sedangkan batu dan air termasuk sumber daya alam non hayati. Iya Ibu. Ya, di sini Ibu punya gambar. Ibu akan meminta kalian untuk maju mengurutkan gambar ini sesuai dengan sumber daya alam hayati dan non hayati yang kalian ketahui. Iya Ibu. Mulai dari mana sini maju. Ya, silakan. Yang berikutnya. Selanjutnya menasin. Iya, terima kasih. Iya, kalian sudah menempel gambar di sini. Iya, jadi Nunasin tadi Nunasin, kenapa sampai ayam termasuk dalam sumber daya alam hayati? Iya Ibu. Karena sumber daya hayati yang termaksud dalam tumbuhan dan hewan.
seperti ayam dan pohon kelapa. Ya, pintar sekali. Kalau yang batu, kenapa sampai jadi kenapa sampai batu katakan sebagai sumber daya alam non hayati? Karena batu adalah benda mati, Bu. Jadi batu termasuk dalam sumber daya alam non hayati. Ya, pintar. Kalau air? Karena air termasuk dalam benda mati, Bu. Jadi termasuk dalam sumber daya alam non hayati. Ya, Bu. bagus. Ya, jadi jawaban-jawaban yang anak-anak sampaikan tadi semuanya sudah benar. Sumber daya alam hayati itu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan, seperti contohnya tumbuhan kelapa dan hewan, contohnya hewan ayam ya. Iya, Ibu. Sedangkan sumber daya alam non hayati berupa batu dan air, karena sumber daya alam non hayati adalah yang berasal dari berbuat sebagai jembatan ya untuk menyeberang. Iya, Bu. Sedangkan ada lagi ya bisa dijadikan dasar rumah ya. Iya, Ibu. Bisa dibuat dinding juga. Kalau daunnya bisa dibuat sapu, ketupat. Manfaat dari ayam siapa yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan. Manfaat dari ayam untuk diolah menjadi sate, Ya, sup Iya. ayam dan lain-lain. oke, pintar. Kalau manfaat dari batu, Saya, Ibu, bisa Iya. buat rumah. manfaatnya dapat digunakan membuat rumah ya, Iya, Ibu. dan masih banyak lagi. Kalau air, manfaat dari air itu ya kita semua sudah tahu ya, manfaat Iya, air Ibu. sangat berguna bagi kehidupan manusia. Itu manfaat dari kelapa, ayam, hewan ayam, batu, air ya. Iya, Ya, Ibu. semua manfaat yang anak-anak sudah jawab sangat benar. Ya, jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam itu sangat berguna bagi kehidupan manusia ya. Iya, Ibu. Oke, dari sini materi yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak dapat mengerti? Sudah, Mengerti, Ibu. Ibu. Oke. Hari ini proses belajar kita sampai di sini. Oke, Mat kumpul. Ya. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu.